Saudara-saudara, gereja kita makin lama makin banyak yang melayani. Ada orang yang baru, ada orang yang sudah lama menjadi anggota jemaat di tempat kita. Tapi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah melayani dengan hati tulus. Kita membaca bersama-sama dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Sebuah ayat yang tidak asing lagi. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami sudah kerja keras, habis-habisan dalam melayani atau bekerja, capeknya bukan main, tapi justru orang lain yang dipuji. Atau kita melayani di gereja, kita setia melakukannya, tapi seolah-olah nggak ada orang yang melihat kita. Atau saudara di rumah, kita masak, beresin rumah, tapi nggak ada yang bilang terima kasih ya. Kalau kita jujur, kita suka kadang-kadang mikir gini, buat apa sih saya lakukan ini kalau nggak ada orang yang menghargai? Saudara-saudara, dunia kita sekarang ini penuh dengan pengakuan. Hidup kita diukur dengan berapa jumlah yang like kita, berapa share-nya, berapa banyak yang komen. Dan seringkali kita tanpa sadar mendefinisikan, mengukur nilai hidup kita dari semua pengakuan itu. Kalau kita dapat apresiasi, kita semangatnya luar biasa. Kalau tidak ada yang melihat, kita kecewa. Tapi hari ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Kolose, apapun juga, perhatikan ini, apapun juga, mau di rumah, di gereja, di kantor, di kerjaan kita, apapun juga yang kamu perbuat, entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai anak, entah sebagai saudara, lakukanlah dengan segenap hati. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya adalah apa saja yang kita kerjakan itu tidak lagi digerakkan oleh approval manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Nah, hari ini kita mau memperhatikan 3 hal yang serius kalau mau melayani dengan hati yang tulus. 3 kriteria itu adalah yang pertama, fokus kita adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau fokus kita manusia, kita itu gampang kecewa. Di kantor, di pekerjaan, kita sudah kerja keras, tapi bos gak pernah lihat kita. Kita sudah ngos-ngosan kerja, tapi bos, pimpinan gak pernah lihat kita kerja. Di pelayanan di gereja, kita sudah setia, tapi justru orang lain yang dipuji, bukan kita. Di rumah kita sudah berkorban, bangun lebih pagi, tidur paling malam, tapi gak ada yang menghargai. Kalau kita kerja untuk manusia, kita akan gampang kecewa, sakit hati, marah. Tetapi saudara-saudara, kalau kita sadar kita dikerja untuk Tuhan, hati kita nggak mudah kecewa.
Kalau hati kita selalu mencari validasi dari manusia, kita akan capek. Kita mudah iri, gampang marah, gampang tersinggung, bahkan meninggalkan pelayanan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, lakukan itu semua untuk Tuhan. Kalau fokus kita Tuhan, maka motivasi kita tidak akan gampang tergoncang. Tidak ada yang lihat, Tuhan pasti lihat. Betul nggak? Tidak ada yang menghargai, Tuhan menghargai. Tidak ada yang membalas, tidak ada yang mengapresiasi, tapi Tuhan sendiri yang nanti yang membalas dan mengapresiasi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selama ini mana yang sedang kita kerjakan dalam hidup kita? Pada waktu di rumah, kita kerja apa saja? Kita butuh apresiasi dari orang lain? Atau kita tulus melakukannya demi Tuhan semata? Kalau nggak ada orang yang terima kasih dalam hidup kita, kita sudah ini, sudah itu, nggak ada orang yang mengapresiasi. Apakah kita bisa menerima kenyataan itu? Kalau fokus kita untuk Tuhan, kalau fokus kita hanya demi nama Tuhan, aku melakukannya ini bukan untuk kamu, aku melakukannya ini untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, bukan dengan separuh, tapi dengan sepenuh hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi firman Tuhan itu clear, mengajarkan prinsip pelayanan yang tulus, hidup itu punya standar. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau saya sebagai student, saya sebagai mahasiswa, saya sebagai pelajar, maka saya harus mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saya sebagai kepala rumah tangga, saya akan bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan cuma untuk keluarga. Dan kalau saya pendeta, ada orang gak ada orang, ada yang muji gak ada yang muji, harus melayani dengan hati yang tulus. Dipuji atau enggak, tulus. Karena pelayanan kita ditujukan seperti untuk Tuhan, punya standar yang tinggi. Kadang-kadang lelah, saudara. Di kantor, di kerjaan, di sekolah, di rumah. Kalau kita punya standar segalanya untuk Tuhan, maka kita tidak pernah menurunkan standar dalam kehidupan pelayanan apa saja yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kunci dari poin yang pertama ini, kriteria yang pertama ini, saya melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Setuju nggak, saudara? Kalau saudara melakukannya untuk Tuhan, orang muji, nggak apa-apa. Betul nggak? Kalau saudara share untuk memuliakan nama Tuhan di TikTok, di Facebook, di Instagram, ada yang nge-like, nggak ada yang nge-like, that's okay. Karena ini tuh kemuliaan nama Tuhan. Ada orang bilang sama saya, jemaatnya Pak Heno itu live terus, gak ada mandeknya nge-live gitu. Terus gimana? Ya saya nggak tahu Pak, nge-live terus, kayaknya gak ada kerjaan lain kecuali nge-live. Gitu. Ya gak apa-apa kalau nama Tuhan yang dipermuliakan. Setuju gak saudara?
Kriteria yang kedua, kalau kita mau melayani dengan tulus, fokus kita yang pertama untuk Tuhan bukan manusia. Yang kedua, sikap hati lebih penting daripada hasil. Sikap hati kita lebih penting dari pekerjaan yang kita lakukan. Dunia itu menilai hasilnya. Tuhan itu menilai hatinya. Dunia suka bertanya berapa besar untungnya, berapa besar omsetnya, berapa besar proyek ini. Tapi Tuhan bertanya, bagaimana cara kamu menjalankannya? Kalau bisnis kita penuh dengan pat gulipat, penuh dengan cara-cara yang tidak baik, kalau pelayanan kita gak sepenuh hati, ngasal, Tuhan itu menilai hatinya. Dunia suka tanya, berapa banyak pelayananmu? Dalam 1 tahun kamu khotbah berapa kali? Berapa 1 tahun kamu ngerjain apa aja di gereja? Berapa banyak jumlah jemaatmu? Tapi Tuhan itu kalau tanya, apakah kamu melayani dengan cara yang penuh tanggung jawab dan benar? Apakah hatimu ketika melakukannya itu sudah benar? Kadang kita sibuk dengan membangun pencapaian-pencapaian, padahal Tuhan itu melihat motif hati kita. Kita itu bisa menipu manusia dengan pencitraan. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan, betul nggak? Kita itu nggak bisa menipu Tuhan. Tuhan itu nggak bisa ditipu dengan pencitraan yang macam-macam. Tuhan Yesus memuji janda miskin yang memberi hanya dengan 2 keping uang tembaga. Sebuah angka yang sangat kecil. Orang kaya memberi jauh lebih banyak. Tapi Yesus itu melihat hatinya. Sebab janda itu memberi dari kekurangannya dengan tulus tanpa pencitraan. Kalau kita bekerja, lakukan yang terbaik. Bukan hanya ketika dilihat sama pimpinan. Itu yang namanya integritas. Kalau kita di rumah walaupun suami nggak ngelihat, kita masak nggak ada yang muji. Kita cuci baju, cuci piring, bersih-bersih di rumah. Nggak ada yang mengapresiasi. Tapi kita melakukannya dengan hati yang tulus. Apa artinya kita melakukan semuanya itu dengan ngomel-ngomel? Dengan marah-marah? Gak ada gunanya. Sebab kamu melakukannya itu terpaksa, gak tulus, belas. Kalau kita melayani, lakukan sebaik mungkin walaupun tidak ada spotlight, gak ada sorotan kamera yang melihat menyorot apa yang kita kerjakan. Ingat, kita bukan mencari kamera. Kita melakukannya demi untuk menyenangkan Tuhan. Berapa banyak orang melayani? Tujuannya itu supaya orang lain senang. Nih aku repot. Ini saya melakukannya. Tapi apakah Tuhan senang dengan kita? Firman Tuhan bilang, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Memberikan yang the best. Itu standar hidup orang Kristen. Yang terbaik. Gak mau yang setengah-setengah. Kalau kita bisnis, kita mau yang terbaik. Kalau kita pelayanan mau memberi yang terbaik. Gak mau yang setengah-setengah.
Kalau kita mau jadi ibu rumah tangga, mau yang terbaik, bukan untuk dilihat orang atau dipuji orang. Mau yang memberi yang terbaik, karena ini aku lakukan untuk Tuhan. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita mau memberikan yang terbaik. Itu sebabnya sebelum Joshua berangkat ke Australia, saya bilang sama Joshua, Josh, kamu nggak bisa asal berangkat, Josh. Kamu itu 3 bulan sebelumnya harus cari orang. Siapa yang akan mengisi bangkumu itu? Kamu harus cari orang, Josh. Maka gak berhenti-berhenti orang-orang itu diseleksi. Saya mencari dari orang-orang yang sudah pengalaman yang senior-senior supaya bisa bergabung dengan tim musik Maranatha. Ada orang yang pinter, mainnya bagus. Dia bilang begini sama Joshua, tolong aku kasih lagu-lagu yang mau dinyanyikan minggu. Kita datang minggu langsung main, langsung pelayanan. Saudara-saudara Krisdayanti aja sebelum performance, latihan dulu. Lim Swicking sebelum tanding, latihan dulu. Nah ini menganggap kirim aja lagu-lagu nih, nanti tak lihatin di rumah gitu. Perlu latihan ini, nggak usah buang-buang waktu gitu. Lalu sama Joshua langsung dicoret. Ini tak coret Dedi, karena dia bilang nggak perlu latihan, langsung main. Kalau kita melayani untuk Tuhan, sikap hati itu penting, gak ngeremehkan orang lain, memberi yang terbaik. Ngajar anak-anak sekolah minggu, yang diajar apa? Anak-anak, tapi perlu latihan, perlu persiapan. Sikap hati lebih penting daripada hasil. Walaupun cuma anak-anak, ini anaknya Tuhan. Saya melakukannya untuk Tuhan. Pelayanan yang gak pernah mendapatkan apresiasi yang wajar adalah menjadi guru sekolah minggu. Tapi aku melakukannya ini demi Tuhan. Bukan demi gerejanya Pak Heno. Hati ini lebih penting dari segalanya. Itu sebabnya jangan heran kalau firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 3 ayat yang ke-23. Jaga hati. Daud bilang kepada Salomo, Salomo, Papa mau ngomong sama kamu Salomo. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Daud sebagai senior, sebagai ayah, dia bilang begini. Enggak ngomong, jaga dompetmu dengan segala kewaspadaan. Supaya enggak ada permaisuri. Mu nanti suatu hari ngambil dompetmu, ngambil hartamu. Enggak. Dia enggak bilang juga, hati-hati loh, nyimpen emas. Nanti gampang hilang. Jaga emas-emasmu itu. Enggak. Yang dikasih pesan khusus oleh Daud sebagai ayah dari Salomo. Jaga hati ya. Salomo, jaga hati. Bukan sekedar jaga, dengan segala kewaspadaan. Karena hati itu gawat, saudara. Kalau enggak dijaga. Bisa sombong. Kalau Salomo tiba-tiba jadi raja, wah bisa sombong kalau hatinya enggak dijaga. Orang yang biasanya enggak pegang uang, lalu pegang uang, jadi OKB kan, orang kaya baru. Sombongnya, kayak dia aja yang pinter nyari uang. Halo? Iya, OKB nih, orang kaya baru. Dipikir yang bisa cari uang itu cuma melulu dia. Jadi memandang, mendefinisikan kehidupan itu hanya sekedar berapa banyak uang yang dapat dikoleksi.
dan memandang orang lain yang tidak sebanyak dia, rendah, gak ada harganya. Bisa diinjak dan dihina dan direndahkan. Melayani dengan tulus itu harus hatinya yang diutamakan. Kriteria yang ketiga, yang terakhir. Hidup kita akan jadi kesaksian. Jangan lupa targetnya itu supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Orang lihat kita menyaksikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Waktu kita kerja dengan tulus, dunia akan notice, mencatat, orang lain bisa lihat perbedaannya. Ketika Yusuf di Mesir, dia jadi budak, lalu dipenjara. Suatu catatan yang prestasi yang tidak terlalu membanggakan. Jadi saya mau pakai gaya bahasa saya. Waktu keluar dari rumahnya orang tua Yusuf, Yakub. Yusuf ada di Mesir jadi budak. Jadi TKI dia. Dan ketika jadi TKI, jadi budak, dia dipenjara. Tapi dimanapun Yusuf itu berada, dia kerja dengan hati yang benar. Akhirnya orang bisa melihat kualitas hidupnya. Dan Tuhan meninggikan Yusuf. Jadi peninggian itu datangnya dari Tuhan. Kalau nggak ada orang yang ngelihat, nggak apa-apa. Nggak ada orang yang memberikan apresiasi, nggak apa-apa. Tuhan yang akan mengapresiasi kita. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada orang yang akan mampu menurunkan. Betul nggak? Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Daniel di Babel, walaupun dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan iri, mau menjatuhkan Daniel, dia tetap bekerja dengan integritas. Orang lain mau sikut-sikutan, mas terserah. Saya pokoknya hidup benar di mata Tuhan. Saya jaga hati saya. Dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, ada seorang pegawai Kristen yang selalu bekerja dengan setia, tidak pernah terlambat, jujur, selalu memberikan yang terbaik. Walaupun tidak ada orang yang lihat, alasannya cuma satu. Dan ketika orang tanya, kamu kok beda ya, apa rahasianya? Dan dia bilang begini, saya melakukan semuanya ini untuk Tuhan saya. Dan itu menjadi kesaksian yang sangat kuat, lebih dari sekedar khotbah atau ribuan khotbah. Buat apa ribuan khotbah kalau nol hidupnya? Hidup kita itu harus bisa jadi kesaksian. Kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Apakah kita di rumah, di bengkel, di pabrik, di gereja, di komunitas manapun juga, hidup kita harus jadi kesaksian. Kalau orang lain menilai dari cara kita bekerja, apakah mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita? Ini orang kerjanya luar biasa. Ini orang pelayanannya luar biasa. Ibu ini hebat loh. Suaminya nggak kaya tapi kerjanya luar biasa. Ini ibu sudah suaminya meninggal. Tapi cara merawat anak-anaknya. Bagaimana dia memperjuangkan hidupnya. Hebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Betul nggak saudara? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara-saudara, sebagai penutup saya mau mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, lakukan dengan segenap hatimu. Apapun yang saya lakukan, saya melakukan untuk Tuhan.
Apapun yang saya melakukan dengan segenap hati. Kerja itu jangan ngasal. Orang lain kerja setengah jam sudah selesai semuanya. Kita itu loh 3 jam mulai. Ini gak serius belas gitu. Apapun yang saya lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau hidup kita memiliki prinsip seperti ini, hidup kita akan jadi kesaksian yang luar biasa. Saya mau kasih tahu sama saudara, program makan gratis yang kita lakukan, siapa yang memberikan apresiasi? Gak ada. Tapi tahukah saudara, setiap hari Rabu sejumlah volunteer datang lebih pagi, angkat-angkat. Belum lagi yang tukang masaknya, sudah masak mulai kemarinnya atau mulai pagi. Orang lain tidur dia masak. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Berapa cuannya? Enggak pakai cuan, enggak pakai untung. Kenapa mau melakukannya? Untuk Tuhan. Dan kita mudah kecewa kalau kita mengharapkan pujian dari manusia. Melayani di dalam Tuhan itu sepi ing pamrih, rame ing gawe, sepi pujian, tapi sregepnya, rajinnya luar biasa karena untuk Tuhan semata. Kalau kita melakukan untuk manusia, kita gampang capek, gampang kecewa. Saya posting, kirimkan kepada seorang teman yang ada di Amerika, persiapan volunteer sebelum masang tenda, terus kemudian semua antri orang-orang masyarakat untuk mendapatkan makan siang gratis. Dan dia memberikan penilaian begini, memberikan komentar lebih tepatnya. Luar biasa ya Pak, para volunteer itu. Rasa-rasanya gak ada orang ini yang bisa melakukan dengan cara yang begitu setia setiap Rabu. Panasnya luar biasa. Saudara belum tahu kesengat matahari siang jam 12 tuh. Ada yang kesengat langsung badannya katanya semeriwing-semeriwing. Langsung gak masuk besoknya. Nah kalau kita melakukannya untuk manusia kita kecewa, kita capek. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita akan menemukan sukacita yang tidak bisa diambil dari siapapun. Dan teman itu akhirnya bilang begini, Pak saya sedikit ada berkat. Dia kirim uang. Lumayan untuk kita bisa terus setidaknya 1,5 bulan. Tuhan memberkati program makan gratis ini dari donatur sana sini, sini dan sana. Gitu. Luar biasa Tuhan berkati, gak berhenti-berhenti. Tim ini saya tanya ketuanya, uangnya masih ada, masih banyak Pak. Dan saya bilang, ini nanti sebentar lagi musim penghujan. Gak bisa orang antri kayak begitu. Siapa yang lagi memikirkan? Ya tim ini juga volunteer ini. Karena kita tidak hanya sekedar memberi, kita memberi dengan hati yang tulus. Setuju gak saudara? Kita melakukannya dengan hati. Kalau mau kasih uang cukup, kita kasih uang satu-satu, selesai. Kita lempar nasi bungkus satu-satu, selesai. Enteng, gampang. Tapi kalau kita mau melayani dengan hati. Dan supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara tahu, deretan yang ada di depan pinggir jalan itu, sekarang itu jadi rebutan. Karena tempat itu makin lama makin sedikit tempatnya.
yang biasanya kita pakai untuk bagi-bagi, kalau kita datangnya agak kesiangan dikit, itu sudah ditempati orang lain. Dan kita bingung cari space-nya, mau ditaruh di mana tendanya. Saudara tahu nggak? Justru yang ngusir orang yang jualan di situ, justru sebelahnya. Minggirose iki akan dipakai buat makan gratis, coba. Kita sudah ada pembelanya. Bahkan tukang parkir juga bilang, ayo Pak, terus Pak, semangat Pak. Jadi yang ngasih semangat kita bukan jemaat, tukang parkir, saudara. Dan ketika barusan ini ada demo, panitia minta libur 1 hari demi keamanan. Lo tahu, yang lain-lain itu bilang, kita sudah kadung antri, kok nggak buka? Iya, libur. Sejumlah orang yang biasanya antri, jumlahnya 150 orang itu, menunggu kita. Dan kalau kita ingat, kita jadi perasaannya macam-macam. Nggak boleh gampang libur ini, karena kita melayaninya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nama Tuhan dipermuliakan.